SPB Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Karangwas, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Rahma. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 1 Karangwas. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rahma? Alhamdulillah sangat baik dari aku. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bu Rahma lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan supervisi ya Bu ya. Baik Bu. Oke, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Rahma lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Rahma melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu ya Bu Rahma ya. Baik Bu. Baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan Bu Rahma yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya Bu? Baik Bu, jadi berdasarkan modul ajar yang saya buat, ada dua tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Yang pertama adalah setelah bermain pencarian harta karun kekayaan alam, peserta didik dapat mengidentifikasi kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah bermain dengan papan pertanyaan, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dengan benar. Berarti ada dua tujuan ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan area perkembangan yang ingin dicapai? Jadi area perkembangan yang hendak dicapai itu ada dua. Yang pertama adalah peserta didik dapat belajar dengan aktif, kreatif, inovatif, serta mampu mengembangkan budaya positif. Kemudian area pengembangan yang kedua adalah peserta didik dapat percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja bersama kelompoknya. Jadi area perkembangan yang ingin dicapai oleh Bu Rahma ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat belajar dengan aktif, kreatif, inovatif, serta mampu mengembangkan budaya positif. Dan yang selanjutnya, peserta didik percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja bersama kelompoknya. Betul Bu? Betul. Selanjutnya untuk strategi yang ingin Ibu gunakan itu menggunakan strategi pembelajaran apa, model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya apa saja ya? Jadi berdasarkan modul ajar yang saya buat, strategi yang ingin saya terapkan pada pembelajaran ini adalah yang pertama, observasi terhadap sikap atau perilaku peserta didik serta mengajak peserta didik berpikir kritis. Kemudian yang kedua, medianya yaitu saya menggunakan papan pertanyaan, kemudian menggunakan PowerPoint. Yang ketiga yaitu saya menggunakan metode penugasan, diskusi, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Seperti itu. Nah, kira-kira kapan Ibu Bu Rahma akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam berapa? Saya insya Allah akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada hari Jumat, kemudian dilaksanakan pada jam kedua dan ketiga. Jadi nanti hari Jumat jam kedua dan ketiga saya akan datang ke kelas Bu Rahma. Saya akan melakukan observasi, supervisi begitu ya Bu ya. Kemudian saya juga akan melihat dan mencatat hasil-hasil apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Bu Rahma melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Dan pada percakapan pasca observasi yang akan datang nanti kita akan didampingi oleh PP atau pengajar praktik begitu ya Bu ya. Baik Bu Rahma. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Rahma dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan dan akan mulai saya persiapkan dari sekarang. Oke, baik Bu Rahma. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi Jumat mendatang ya Bu Rahma. Siap, baik Bu. Oke, baik. Terima kasih. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan antara kita. Jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat dan bahagia karena hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita masih bangun dalam keadaan sehat, kita masih bisa berangkat sekolah dengan perasaan gembira, kita juga masih diberi kenikmatan yang luar biasa bertemu dengan teman-teman yang menyenangkan. Agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apapun yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa hari ini yang akan memimpin doa? Saya guru. Bagus, Ivan, silakan. Siapa berdoa mulai? Alhamdulillah sudah berdoa. Semoga apa yang kita nanti lakukan dapat berjalan dengan lancar dan tetap semangat. Guru akan absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Coba dari absen pertama. Kaila. Hadir. Bagus. Akila. Hadir. Bagus. Fatimah. Hadir. Bagus, hari ini berarti anak kelas 4 sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulang-pulang. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih, kita harus selalu menyanyikan lagu-lagu nasional setiap hari. Ada yang tahu apa? Bagus, daerah apa? Oke, bagus. Jadi kita sebagai warga Indonesia asli, kita harus selalu meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Betul? Betul. Oke. Nah, anak-anak, silakan plan pembelajaran sebelumnya ada yang masih ingat? Bagus, Aurel. Tentang? Perkembangan sejarah tempat tinggal. Oke, bagus. Tentang Aurel. Belajar tentang perkembangan sejarah di tempat tinggal. Jadi di dalamnya kemarin kita sudah belajar tentang ada peninggalan dari kerajaan Hindu Buddha, kemudian peninggalan dari kerajaan Islam. Nah, anak-anak, guru akan mengajak kalian karena hari ini kita akan belajar tentang kekayaan alam di daerah tempat tinggal kita masing-masing. Maka kita coba guru anak-anak untuk melihat lingkungan kalian. Penampakan alam apa saja sih yang kalian temukan dalam lingkungan tempat tinggal kalian? Apa saja? Sawah. Bukit, danau. Oke, jadi banyak sekali penampakan alam yang bisa kita lihat di daerah tempat tinggal kita masing-masing. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, dari penampakan alam tersebut pastinya kita tahu bahwa penampakan alam tersebut akan menghasilkan suatu kekayaan alam. Nah, coba dari kekayaan alam tersebut, apa saja kekayaan alam yang kalian biasa lihat di tempat tinggal kalian? Apa saja? Oh, bisa. Ada besar. Oke, kelapa. Ya, jadi banyak sekali kekayaan alam yang dihasilkan dari penampakan alam di daerah tempat tinggal kita. Nah, dari kekayaan alam yang sudah kalian biasa lihat, biasa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, coba kira-kira kekayaan alam apa saja sih yang melimpah, sepertinya melimpah di daerah tempat tinggal kalian, yang paling banyak ada di daerah tempat tinggal kalian. Apa saja contohnya? Pisang di sini banyak ya, di Karangmas ya. Kemudian apa lagi? Padi.
kita itu memiliki kekayaan alam yang melimpah. Nah anak-anak, karena hari ini kita akan belajar tentang daerah dan kekayaan alamnya, maka Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah bermain pencarian harta karun kekayaan alam, peserta didik dapat mengidentifikasi kekayaan alam yang ada di dalam tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua adalah setelah bermain dengan papan pertanyaan, peserta didik dapat memorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dengan benar. Jadi anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang hendaknya kita capai hari ini dalam pembelajaran daerahku dan kekayaan alam di daerah tempat tinggalku. Anak-anak, Bu Guru harap kalian selalu menjaga semangatnya karena hari ini kita akan melakukan permainan mencari harta karun. Siap ya? Siap. Bu Guru tes dulu coba. Kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Oke, baik. Tepuk semangat dulu. Silakan. Anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran intinya, kalian coba simak tentang video penampakan alam berikut ini. Olahraga air karena dapat dimanfaatkan sebagai penampungan hujan dan sebagai sumber energi pembangkit listrik dengan kepentingan bangunan. Laut dapat dimanfaatkan untuk memperhatikan dan hewan lainnya, salah satu transportasi adalah pulau laut dan juga tempat wisata. Danau waduk itu apa sih? Yaitu genangan air yang sangat luas. Kemudian yang ketiga, laut. Apa itu laut? Kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudra. Tempat ada selat. Apa itu selat? Laut sempit di antara dua daratan. Kemudian rawa. Apa itu rawa? Perairan yang dangkal. Nah, jadi sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu Guru. Baik, Kayla. Apakah penampakan alam berpengaruh terhadap hasil kekayaan alam? Kita coba analisis bersama apakah penampakan alam itu berpengaruh terhadap kekayaan alam, hasil kekayaan alam yang berpengaruh atau tidak kira-kira? Pengaruh. Jelas berpengaruh ya, karena ketika misalnya kita hidup di daerah pantai, jadi hasil kekayaan alamnya berupa apa? Ikan, garam, nah, dan juga pohon bakau. Nah, di sini pengaruh kondisi geografis terhadap kekayaan alam. Yang pertama, yang biasa tinggal di pegunungan itu pasti akan menghasilkan pertanian. Dari pertanian ini akan menghasilkan sayur-mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kemudian hasil tambang juga di daerah pegunungan biasanya ada belerang. Tahu belerang? Nah, yang warna kuning itu dan kapur. Kemudian ada flora dan faunanya juga. Ada edelweiss, faunanya itu dalam tinggi ada boto, macan boto, babi, dan elang. Sumber mata air untuk apa biasanya sumber mata airnya? Untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Menggunakan apa? Air terjun. Air yang mengalir dari air tersebut yang akan nanti memutar apa itu? Memutar turbin. Nah, ketika turbin berputar, maka generator pun akan berputar. Yang menghasilkan listrik itu dari mana? Dari generator yang berputar, yang mengubah dari energi mekanik ke energi listrik yang nanti akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Dari di pusat listrik dulu, kemudian nanti disalurkan ke rumah-rumah warga. Kemudian dari perkebunan ada teh, kopi, sayur dan buah-buahan. Kemudian di dataran rendah biasanya kita ada sawah, ada budidaya ikan, perikanan, ada ikan laut, ikan bawah dan ikan hias. Kemudian pertanian, peternakan, ada sapi, ayam, kemudian dari pertanian ada sawah yang menghasilkan padi dan ladang, ya, menghasilkan buah-buahan. Perkebunan ada
Jadi Bu Guru punya karung kecil tersebar di halaman SD Negeri 1 Karawalas. Jadi Bu Guru punya hampir 35 karung kecil. Jadi nanti kelompok siapa yang paling banyak? Ya. Sudah siap? Ya. Siap mencari harta karun? Ya. Oke, let's go keluar kelas. Dapat. Ada yang belum dapat? Silakan. Masih ada yang tersembunyi. Silakan. Barangkali di balik pintu atau apa? Tidak apa-apa. Ya, silakan kembali ke kelas. Setiap kelompok sudah? Sudah menghitung jumlahnya? Oke. Siapa yang mendapatkan harta karun yang paling banyak? Kelompok siapa? Kelompok 3? Berapa? Dapat berapa? 24. Bagus, keluar kelompok 3. Oke, hari ini Bu Guru akan membagikan topik kelompok dulu. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah dipakai semua? Gue akan bagikan bagian dengan ini. Jadi kartu-kartu yang sudah kalian dapatkan melalui permainan harta karun tadi, nanti kalian akan tempelkan secara masing-masing. Ya, silakan. Nanti kalian akan mengelompokkan apakah kartu yang kalian dapatkan terdapat dalam jumlah banyak di daerahmu atau ditemukan sedikit atau bahkan tidak ada di daerah tempat tinggal. Sudah siap? Oke, yang paling banyak dulu. Silakan kelompok 3. Kaira dan Zaki. Silakan. Kebetulan saya makan dulu yang bagus. Isi air. Bagus. Ada jagung banyak. Sebentar untuk kalian dan Zaki. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 2. Silakan. Ayo, ini soalnya. Silakan. Mohon maaf. Coba tulisnya silakan. Cek pernyataan. Semua sumber daya alam tidak akan pernah habis, benar atau salah. Dan mengapa? Kalau benar jawabannya yang mengapa, kalau salah juga mengapa, ada alasannya. Semua sumber daya alam tidak akan pernah habis, benar atau salah. Mengapa? Sudah? Sudah, kan? Silakan tulis nomor 6. Jika kamu tinggal di daerah pantai, kira-kira kekayaan alam apa saja yang bisa kamu temukan di sana? Jika kamu tinggal di daerah pantai, kira-kira kekayaan alam apa saja yang bisa kamu temukan di sana? Sudah, kan?
Semua sumber daya alam tidak akan pernah habis. Benar atau salah? Kenapa? Salah, karena ada sumber daya alam yang dapat habis. Selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di percakapan pasca observasi. Saya Fitriani Yuniandari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya masih ditemani oleh Bu Rahma sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bu Maya Sari sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Maya. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Maya? Alhamdulillah, luar biasa. Bu Rahma, alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Rahma terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bu Rahma lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Rahma lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Rahma nih terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Pada awalnya mungkin merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai rencana. Alhamdulillah Ibu ya, sudah berjalan dengan baik. Baik, bisa diceritakan kembali Bu Rahma, area pengembangan apa yang Bu Rahma lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Jadi sesuai modul ajar yang saya buat, area pengembangan yang hendak dicapai yaitu peserta didik dapat belajar dengan aktif, kreatif, inovatif, serta mampu mengembangkan budaya positif. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja bersama kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah area pengembangan yang hendak dicapai yaitu kegiatan pembelajaran yang mencerminkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian tahap-tahapannya mungkin di sana nanti saya akan mengajak anak untuk mengidentifikasi sebuah video dulu, kemudian anak-anak nanti diajak untuk permainan harta karun di luar ruangan, kemudian setelah itu anak-anak diarahkan untuk membuat laporan dari apa yang sudah mereka pelajari. Baik. Nah, menurut Bu Rahma, sejauh mana area pengembangan yang Bu Rahma sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi tetap saja dalam pelaksanaan masih banyak kekurangannya. Baik, sudah dilakukan dengan baik dan berjalan dengan sesuai yang diharapkan, namun masih ada kekurangan begitu ya Bu Rahma? Oke, menurut Bu Rahma apa sih kekurangan atau mungkin kendala yang Bu Rahma hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Mungkin kendalanya karena peserta didik kurang memperhatikan, mungkin tidak sesuai minat peserta didik. Kemudian karena ini pembelajaran di dalam dan di luar ruangan, jadi mereka agak kurang untuk memperhatikan waktu begitu. Jadi mereka sambil bermain dan sambil mencari harta karun kekayaan alam begitu. Baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak aktif begitu ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi ya Bu Rahma? Ya mungkin karena anak-anak pertama itu tidak memperhatikan, kemudian kedua mereka kurang suka dalam kegiatan pembelajarannya begitu. Oke. Lalu bagaimana rencana ke depan Bu Rahma agar tidak terjadi lagi seperti itu dan pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan lancar Bu Rahma? Mungkin nanti dalam pembagian kelompoknya saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Dan ada yang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Oke, baik. Berarti untuk kedepannya Bu Rahma merencanakan akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Begitu ya Bu Rahma? Ya, begitu Bu. Baiklah, mudah-mudahan apa yang nanti Bu Rahma rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Bu Rahma apakah bisa terrealisasi atau tidak. Nah,
Kapan ya Bu Rahma akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bu Rahma sampaikan tadi? Mungkin insya Allah secepatnya terrealisasi. Oke, baik Bu Rahma. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu Rahma. Mudah-mudahan apa yang Bu Rahma rencanakan akan secepatnya direalisasikan. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi sudah selesai, dimulai dengan kegiatan pra-observasi, dilanjutkan dengan observasi, dan diakhiri dengan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Maya dan juga kepada Bu Rahma, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.